Sekali lagi disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak putus-putusnya melimpahkan berbagai karunia kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian rutin kita. Insya Allah kita akan membedah satu tema pribadi yang soleh, pribadi yang bermanfaat bagi orang banyak. Bapak Ibu sekalian, setiap hari kita menegakkan salat. Dalam bagian bacaan salat, tepatnya di saat tahiyat, kita membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini kalimat di antara bacaan dalam tahiyat. Salam untuk kami dan juga untuk hamba-hamba yang soleh. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, jika kalian mengucapkan doa semacam itu, maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Imam Tirmizi dan Imam Al-Hakim berkata, siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang sholat di penjuru dunia ini, maka jadilah dia sebagai hamba yang soleh. Kalau dia masuk dalam kategori hamba yang soleh, maka ucapan doa dari seluruh manusia mukmin di penjuru dunia itu akan tertuju kepadanya. Jika tidak, karena ia memiliki karunia besar, doa selamat dari seluruh kaum muslimin tadi akan terhalang. Karena dia tidak termasuk golongan orang yang soleh. Karena dalam doa tadi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang soleh. Maka alangkah besar ganjaran, alangkah besar kesejahteraan dari terkabulnya doa dari seluruh penjuru mukmin di dunia yang mendoakannya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, adalah satu hal yang penting untuk menjadikan diri kita sebagai hamba yang soleh. Dalam surat Al-Imran ayat 114 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir atau penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh.
Jadi orang yang soleh yang pertama dia adalah beriman kepada Allah dan istiqomah dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia orang yang mengajak kebaikan pada orang-orang di sekitarnya. Mengajak kebaikan, menopang kebaikan, mensupport kebaikan orang-orang di sekitarnya. Baik lingkup yang paling dekat keluarga, sahabat, teman. Kemudian selalu mengerjakan kebaikan. Inilah yang disebut oleh Al-Quran sebagai hamba yang soleh. Allah menjanjikan manfaat dunia dan akhirat bagi mereka yang tergolong hamba-hamba yang soleh, yakni yang menjalani kehidupannya dengan amal kebaikan, sedangkan ia berada dalam keimanan. Jadi banyak juga di antara manusia yang berbuat kebaikan, memberi manfaat pada lingkungan dan sesamanya, tetapi ia tidak dalam keadaan iman. Maka merugilah dia. Karena kunci utama agar amal kita diterima oleh Allah, dicatat sebagai suatu kebaikan dari Allah SWT adalah keimanan. Dengan modal iman, amal kebaikan baru tercatat. Inilah hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah harus ditegakkan terlebih dahulu, baru untuk memperbesar ganjaran bisa dengan amal-amal hablum minan nas. Allah Ta'ala memberikan arahan dalam surat An-Nahl ayat 97, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, dia mesti baru dinilai oleh Allah kalau dalam keadaan keberimanan yang benar. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Ini jaminan dari Allah. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik, yakni surga, dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia dengan kesolehan-kesolehannya itu. Hamba yang soleh adalah hamba yang mengerjakan amal-amal kebaikan sedang ia dalam keadaan beriman. Setiap orang yang menjalankan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya semestinya akan berdampak memberi manfaat kepada diri, keluarga, dan lingkungannya. Sehingga makna lain dari orang yang soleh adalah orang yang memberi manfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, dan lingkungannya. Sebaliknya, yang berlawanan dengan kesolehan adalah mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Kerusakan pada diri, pada keluarga, pada lingkungannya. Orang yang soleh inilah yang Allah berkahi dan Allah perintahkan kita untuk bisa masuk dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Allah berfirman pula dalam surat Shad ayat ke-28. Ya, tolong diambilin sepatu ibu yang polos. Am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Tentu tidak patut. Allah membedakan itu. Allah memberi ganjaran besar pada hambanya yang soleh dan tentu menimpakan dosa bagi hambanya yang mufsidin, yang melakukan kerusakan-kerusakan. Tadi ada mobil tadi. Tentu tidak sama antara orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh.
Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah lainnya surat Al-Isra ayat 9. Allah taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka ada pahala yang besar. Allah karuniakan ganjaran yang besar bagi hamba-hambanya yang soleh. Keberimanan yang kemudian diikuti dengan kesolehan. Lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara petunjuk Al-Qur'an berkaitan dengan amal interaksi dengan sesama. Dalam surat Al-Qasas Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtahi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabhil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Hendaklah kita dalam kehidupan kita, dalam aktivitas hidup kita berupaya sungguh-sungguh untuk meraih tujuan akhir dari kehidupan, yaitu di akhirat. Tujuan akhir kita bukan sekedar di dunia. Tujuan akhir kita akhirat. Akhirat itu khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya. Di surga yang kita kekal, berkekekalan. Na'udzubillahi min dalik, bila kita atau manusia mendapatkan ganjaran neraka. Na'udzubillahi min dalik. Kita harus menyiapkan diri, berupaya sungguh-sungguh dalam kehidupan ini meraih akhirat. Tetapi Allah pesankan dalam ayat ini, dan jangan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Kita juga berharap dunianya sukses, dunianya bahagia, dunianya dibukakan oleh Allah pintu-pintu kebaikan. Nah, kemudian dilanjutkan, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Subhanallah. Ini kalimat Bapak Ibu yang bisa dijadikan, kita harus jadikan sebagai mutu hidup kita. Wa aksin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa aksin kama ahsanallahu ilaik. Siapa yang berbuat baik kepada orang lain, sungguh ia tergolong hamba yang derajat kesolehannya tinggi. Kemudian jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Para ulama diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, kedudukan hamba soleh itu juga bertingkat-tingkat. Orang yang banyak berbuat kebaikan itu bertingkat-tingkat. Di antaranya digambarkan dalam surat Al-An'am ayat 132. Walikulli darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang telah dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Selalu tercatat dan Allah berikan ganjaran. Dalam firman Allah lainnya surat An-Nisa 69, Allah mencantumkan gelar dari hamba-hambanya untuk dicapai dan diraih. Dan sesungguhnya di antara mereka kita berdoa kepada Allah setiap hari tanpa kita ketahui. Oleh karenanya kita penting mengetahuinya. Sesungguhnya setiap hari ketika kita sholat, kita berujar,
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan orang-orang yang berada dalam jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Sekali lagi, kita memohon kepada Allah dalam kalimat doa itu yang tercantum dalam surat Fatihah yang kita baca setiap hari dalam sholat kita, agar kita diberikan petunjuk untuk berada pada jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa hamba yang telah Allah beri nikmat itu? Allah jelaskan dalam surat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka 900 akan ditempatkan bersama setengah. dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepadanya. Yang Allah telah berikan nikmat kepadanya. Enggak sih, ya udah bisa masih kayak gitu. Allah telah berikan nikmat kepadanya. Siapa mereka itu? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Yang pasti kita tidak akan mencapai para nabi, derajat para nabi, dalam pengertian mendapatkan wahyu seperti nabi-nabi terdahulu. Tapi kemungkinan kita bisa mencapai derajat siddiqin, mungkin bisa mencapai derajat syuhada, dan bisa mencapai derajat orang-orang yang soleh. Paling tidak kita jaminkan diri kita tergolong hamba yang soleh. Sebagaimana yang Allah firmankan ini, di antaranya orang-orang yang soleh inilah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan itulah dalam doa kita saat sholat membaca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, karuniakan saya petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yang salah satu di antaranya adalah jalan hamba-hambamu yang soleh. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa penyebutan di atas menjelaskan bahwa pengurutan tersebut dikaitkan dengan kemanfaatan hamba yang beriman tersebut terhadap sesamanya. Semakin banyak kemanfaatan orang itu dalam aktivitas hidupnya kepada sesama, makin menunjukkan kesolehannya. Lebih lanjut, Imam Al-Qayyim menyampaikan dalam kitabnya Tariqul Hijratain wa Ba'du Sya'datain bahwa di antara indikator kesolehan adalah amal soleh yang berkaitan dengan sesama manusia. Bahkan indikator yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan penjagaan hak-hak manusia, yakni memberikan kemanfaatan pada sesama dan perbuatan baik serta adab-adab etika terhadapnya, lebih banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Allah lebih memerinci dalam penjelasan daripada perintah Allah yang berhubungan dengan hak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara contoh yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah bagaimana Allah menurunkan surat An-Nisa yang di dalamnya tergambar hablu minallah, hablu minan nas. Tetapi penjelasan hablu minan nas dalam rangkaian ayat ini lebih panjang dibanding penjelasan berkaitan dengan perintah menjaga hubungan baik dengan Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 sampai 38.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Al-ayah. Adapun terjemahan dari ayat ini, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ini yang diperintahkan Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah dengan ketauhidan, menjaga Allah, tidak menyekutukannya dengan yang lain. Allah hanya menyebut ringkas dengan kalimat jagalah Allah, jangan sekali-kali mempersekutukannya dengan yang lain. Lalu berikutnya Allah menjelaskan amal hubungan kita dengan sesama. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, kepada karib kerabat, pada anak yatim, pada orang miskin, pada tetangga yang dekat, pada tetangga yang jauh, pada teman sejawat, Ibnu Sabil, yakni makna yang ditafsirkan orang-orang di jalanan. Yakni baik yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir, menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Juga orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena riya kepada manusia. Orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan kepada hari kemudian. Surat An-Nisa ayat 36-38 ini. Bagaimana menjelaskan hubungan pada sesama jauh lebih panjang dijelaskan oleh Allah langsung daripada memenuhi hak Allah. Padahal ada perintah sholat, ada perintah puasa, haji, umroh. Semuanya bagian dari amal kita menjaga hablum minallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam contoh ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim lebih rinci berkaitan dengan penjelasan amal hubungan pada sesama, kebaikan pada sesama. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana disebutkan ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, yakni seorang wanita, suka sholat malam, suka puasa di siang harinya, mengerjakan berbagai kebaikan. Hanya saja, ia suka mengganggu para tetangganya dengan lisannya. Nabi SAW bersabda, tiada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Artinya dosa mengganggu orang lain itu besar, maka khawatirlah. Bisa dosa itu menenggelamkan pahala kebaikan-kebaikan yang lain. Ini yang diingatkan dalam pesan hadis Nabi SAW berikut. Kemudian dilanjutkan, mereka bertanya lagi, yakni sahabat bertanya kepada Nabi, sesungguhnya si fulanah yang lain, seorang wanita yang lain, mengerjakan hanya sholat wajib, dan bersedekah hanya sekedar dengan sepotong keju, yakni sedikit. Namun tidak pernah mengganggu seorang pun. Nabi bersabda, dia termasuk penghuni surga. Kuncinya surga adalah ketauhidan. Kuncinya surga adalah amal-amal menjaga hablu minallah, sholat, puasa, haji, umrah. Tetapi untuk derajat-derajat di surga, Nabi mengabarkan lebih mudah dicapai derajat itu dengan amal-amal kebaikan pada sesama. Semakin besar amal kebaikan kita, kemanfaatan kita pada sesama, menunjukkan tingkat kesolehan kita. Bukankah Nabi SAW juga bersabda, yang artinya manusia
yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Coba Bapak Ibu sekalian, kita yakini dan kita fahami apa yang Nabi sampaikan untuk menyemangati kita dalam meningkatkan kesolehan kita. Nabi sudah menyampaikan manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia lain. Adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat orang lain bahagia. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Membuat orang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain. Nabi merincikan amal-amal terkait dengan membahagiakan orang ini, membayarkan hutangnya, menghilangkan rasa laparnya. Kemudian Nabi melanjutkan dengan penjelasan, sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk sebuah keperluan, yakni memenuhi kebutuhan saudaranya itu. Lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Artinya ganjarannya membahagiakan orang, memberi kemanfaatan kepada orang lebih besar dibanding ibadah iktikaf sekalipun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lainnya Nabi SAW mengajarkan dengan penjelasan seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Karena kemanfaatannya itu orang tersebut diterima oleh orang dan ia pun mudah menerima orang. Imam Ibnu Qayyim menyampaikan sesungguhnya amal yang paling disukai Allah setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib seperti sholat, puasa fardu Ramadan, haji, zakat. Ini adalah hal-hal yang wajib. Birrul walidain, berbakti pada orang tua adalah amal wajib. Sekali lagi Imam Luqaim berkata, sesungguhnya amal yang paling disukai Allah setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah memberi manfaat atau menggembirakan orang lain. Mari kita tanamkan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dijelaskan dalam penjelasan para ulama ini. Bahwa di antara amal yang paling disukai oleh Allah, memberi manfaat dan menggembirakan orang lain. Bukankah Rasulullah SAW bersabda pula, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semakin besar kemanfaatan itulah yang mendudukkan derajat kesolehan seorang hamba. Dalam surat Al-Qasas, Allah Ta'ala mengingatkan kita, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan jangan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Boleh kita nikmati dunia. Dan ini perintah Allah. Kemudian berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bersyukurlah bila kita telah diberikan oleh Allah kesempatan, anugerah untuk bisa memberi manfaat, untuk bisa berbuat baik, untuk bisa menggembirakan orang lain. Allah sangat suka hal itu. Dengan kalimat berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari selanjutnya meriwayatkan ucapan Khadijah
istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kesolehan Nabi terhadap sesama. Beliau Siti Khadijah saat menghibur Nabi, mengucapkan kalimat yang diabadikan dalam hadis Imam Bukhari. Khadijah berkata, "Wahai suamiku, sekali-kali tidaklah mungkin Allah menelantarkan. Bergembiralah engkau, Allah tidak akan menghinakanmu. Karena apa? Karena engkau seorang yang senantiasa jujur berkata-kata. Engkau menyambung silaturahim. Ini amal kesolehan. Menyambung silaturahim. Menyenangkan keluarga. Ini amal kesolehan. Menyenangkan kerabat. Engkau selalu membantu orang yang membutuhkan bantuan. Ini adalah kesolehan. Engkau memuliakan tamu adalah bentuk kesolehan. Menyenangkan para tamu dan membantu orang yang terkena musibah. Ini adalah perwujudan amal soleh yang dilakukan oleh Nabi SAW dan kita wajib mentoladani. Bahwa Nabi adalah uswatun hasanah. Nabi adalah toladan yang baik. Apa yang dilakukan Nabi disebutkan oleh Khadijah. Yang Khadijah dengan keyakinan yang kuat menyampaikan tidak mungkin Allah menghinakan. Bila amal soleh ini juga kita lakukan, insya Allah jaminan yang disebutkan dalam ungkapan Siti Khadijah juga Allah berikan kepada kita. Allah tidak mungkin menghinakanmu jika kalian melakukan amal-amal soleh terkait dengan kemanfaatan kepada sesama. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan juga bagian dari amal soleh ini dalam kebaikan dan kemanfaatan pada sesama. Ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Jangan kalian menyembah selain Allah. Ini kata kuncinya atau pintu untuk masuk surga. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Hablum minallah harus terjaga. Kemudian Allah perintahkan dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, pada orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ini amal kesolehan. Baru kemudian Allah sebutkan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Padahal mendirikan sholat, menunaikan zakat adalah bagian dari rukun Islam yang 5. Allah sebut belakangan. Allah sebut terlebih dahulu berbuat kebaikan pada sesama dan diantaranya adalah menjaga ucapan. Ucapkanlah kata-kata yang baik pada manusia. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT. Allah memberikan perumpamaan agar kita bisa menebar kemanfaatan pada sesama dengan perumpamaan lebah yang Allah abadikan dalam surat An-Nahl. Karena kemanfaatannya yang besar yang diberikan lebah kepada manusia sampai Allah mengabadikan dengan nama surat lebah An-Nahl. Allah mengungkapkan dalam ayat ke-68-69 yang saya terjemahkan, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terhadap kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan. Lebah
berikhtiar, bersungguh-sungguh dia membuat sarang-sarang, memproduksi madu. Dan madu ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalau lebah bisa membangun kemanfaatan, berikhtiar membuat manfaat yang besar semacam itu kepada manusia, bagaimana kalian, kata Allah, sebagai makhluk yang Allah tinggikan derajat dengan akalnya. Makanya Allah mengakhiri dengan kalimat bagi orang yang memikirkan. Bagi orang yang berpikir, pasti dia akan berupaya untuk seperti lebah memberi manfaat kepada sesama. Dan itulah sekali lagi makna kesolehan. Dalam surat Ibrahim ayat ke-24, Allah pun memberikan satu perumpamaan bahwa orang-orang mukmin yang istiqamah dengan keimanan Islamnya, seperti dia sedang membangun pohon yang rindang, yang berbuah banyak. Dia berbagi dengan buah dan tanaman ini kepada sesama. Imam Al-Qayyim menjelaskan berkaitan dengan perumpamaan pohon yang rindang ini dengan berbuah lebat dalam surat Ibrahim ayat 24 dengan penjelasan sesungguhnya setiap pohon mesti mempunyai urat batang utama, yakni akarnya, cabang, daun, dan buah. Demikian pula pohon iman dan Islam. Agar berkesesuaian kedua hal perumpamaan itu dalam ayat tersebut, urat pohon, yakni akar pohon itu adalah ilmu. Jadi orang beriman itu selalu menyerap ilmu seperti pohon menyerap unsur hara untuk pertumbuhan pohonnya. Seorang beriman agar bisa seperti pohon, dia harus menyerap ilmu seperti pohon dengan akarnya menyerap unsur hara di dalam tanah. Kemudian ia menguatkan batangnya. Ini adalah keimanan dan keyakinan. Dia memunculkan cabang-cabang yang banyak, seperti halnya pohon. Cabangnya banyak, selain batang yang kokoh. Cabang ini adalah variasi amal soleh. Ada amal sholatnya, ada amal puasanya, ada amal sedekahnya, ada amal kebaikan pada sesamanya. Dan pohon ini juga melahirkan buah yang lebat, menghasilkan buah yang lebat, yang manis, yang bisa dinikmati orang-orang di sekitarnya. Buahnya adalah manfaat yang lahir dari amal-amal soleh itu. Dan buah ini kemudian dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Memberi manfaat pada banyak orang di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala menjaminkan, juga Nabi menjelaskan jaminan ini, bahwa kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain pasti kembali kepada kemanfaatan diri kita. Tidak akan meleset. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Kebaikanmu pasti terbalas dengan kebaikan pula. Ini nikmat besar dari Allah. Sehingga menjaminkan kalau kita berbuat baik, pasti manfaatnya balik juga kepada kita. Dalam ayat yang lain, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Pasti manfaatnya balik ke diri. Nabi pun menegaskan, barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Subhanallah. Dalam hadis lainnya, Nabi mengungkapkan siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, Allah akan menyelesaikan kesulitannya di hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat. Mari Bapak Ibu kita raih
ganjaran dan kemanfaatan yang Allah dan Rasul-Nya telah jelaskan. Bahwa siapa yang berbuat kebaikan kemanfaatan pada sesama, Allah akan balikkan kemanfaatan yang lebih besar pada orang tersebut. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan lebih penting dari kemanfaatan itu sendiri adalah Nabi menjelaskan bahwa kesolehan yang ditebar oleh seorang mukmin, Allah akan jaminkan ia masuk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang yang mengusung jenazah. Lalu Nabi bertanya, siapa dia yang meninggal itu? Sahabat menjawab, dia adalah fulan, yakni seseorang yang tidak disebut namanya dalam hadis ini. Dia orang yang bertakwa. Hanya dijelaskan sifatnya. Dia orang bertakwa dan sangat banyak kebaikan-kebaikannya pada manusia. Dia orang bertakwa, yakni beriman, mengerjakan hal-hal yang wajib yang Allah telah bebankan, sholat, puasa, haji. Kemudian dia tambah, dia sangat banyak kebaikannya pada manusia, sangat banyak kemanfaatannya pada lingkungannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jikalau ada 40 orang yang menyatakan hal yang sama seperti yang kalian katakan, niscaya dia masuk surga. Oleh karenanya di antara ungkapan dari Imam Ibnu Rajab Al-Asqalani, beliau Ibnu Rajab menyampaikan, seorang ulama besar menyampaikan, aku berharap ketika aku berjumpa dengan seseorang di jalanan yang aku tidak pernah ketemu kecuali pertemuan saat itu, orang itu tidak mengenalku dan aku pun tidak mengenalnya, tapi tetap aku berbuat baik padanya, aku berharap orang itu akan menjadi saksi kebaikanku kelak di akhirat. Maka inilah kebaikan yang diperintahkan Allah bahkan kepada Ibnus Sabil, orang-orang di jalanan, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Mungkin ada orang yang berjalan di jalan jatuh barangnya, kita ikut membantunya, mengambilkannya dan memberitahu kepadanya, Pak, maaf, ada barang yang jatuh. Jangan meremehkan kebaikan semacam itu. Itu sangat bermanfaat bagi orang yang kita tolong. Dan itu adalah salah satu contoh amal kesolehan. Bapak Ibu sekalian, kita merujuk lagi dalam surat Yunus ayat 87. Yang hendaknya ayat ini, penggalan ayat ini, bagian dari ayat ini, kita jadikan moto dalam kehidupan sehari-hari kita. Wa aqimus salata wa bassiril mu'minin. Mari kita lisankan, kita baca ayat ini. Wa aqimus salata wa bassiril mu'minin. Allah memerintahkan, dirikanlah oleh kalian salat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Wa aqimus salat wa bassiril mu'minin. Dirikanlah oleh kalian salat, gembirakanlah orang-orang beriman. Allah telah memerincikan kepada siapa kita menggembirakan itu. Dari mulai yang utama, kepada kedua orang tua, kepada pasangan, pada anak-anak, pada keluarga, pada anak-anak yatim, pada orang-orang miskin yang membutuhkan, pada tetanggamu, pada sahabat-sahabatmu, pada orang-orang di jalanan, baik yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal, dan pada hamba sahayamu. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 36 yang tadi di depan sudah kita bacakan. Sekali lagi Bapak Ibu,
kita merujuk pada ayat ini, kita tingkatkan kesolehan kita. Kesolehan hablum minallah dan kesolehan hablum minannas. Wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dirikanlah oleh kalian salat dan gembirakanlah orang-orang beriman. Buat orang-orang di sekitarmu tersenyum. Itulah di antara tanda kesolehanmu. Gembirakan keluarga, anak-anak. Gembirakan orang-orang di sekitarmu dari yatim piatu. Orang yang membutuhkan, fakir miskin. Ketika ia bergembira, Allah pun ridha. Sebagaimana diungkapkan oleh Nabi SAW ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi dan menyampaikan, "Ya Muhammad, Allah akan mengampuni dosa hambanya yang banyak, digugurkan semua dosanya, hanya karena satu amalan yang ia lakukan." Nabi bertanya, apakah karena amalan sholat? Bukan. Apakah karena puasanya? Bukan. Lalu apa, wahai malaikat Jibril, yang menyebabkan Allah ridha semacam itu? Malaikat Jibril menyampaikan, ada seorang hamba yang mukmin. Ia bepergian, kemudian membawa buah tangan untuk anaknya yang masih kecil, kemudian diberikan kepada anaknya yang masih kecil, yang menyebabkan anaknya tersebut bergembira. Kegembiraan anak itulah yang menyebabkan Allah meridhoinya dan menghapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Mari Bapak Ibu kita sambut apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan bagi kita. Menjadi hamba yang soleh dengan memberi manfaat pada sesama dan menggembirakan orang-orang di sekitar kita. Buat orang-orang di sekitarmu tersenyum, itulah di antara tanda kesolehanmu. Demikian yang dapat disampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan penjelasan ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Lili bila ada yang didiskusikan lebih lanjut. Dipersilahkan. Jazakallah Pak Ustadz. Silakan Ibu, Bapak yang ingin bertanya. Silakan Bu Gombah. Bu Gombah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Farhat atas materi yang indah hari ini dan juga kepada Mbak Lili atas kesabarannya. Matur nuwun semua. Ya Ustadz, tentunya ibu-ibu di sini semua bapak-bapak akan banyak sekali pertanyaan karena sederhana tetapi kesehariannya itu harus dilaksanakan dengan lengkap. Ya, misalnya ini sekarang skop kecil dulu. Skop kecil dulu, maka yang saya maksud adalah dalam sholat. Seseorang yang setelah menghayati isi daripada semua kata-kata sholat itu, kemudian ingin melaksanakannya dengan khusyuk, apakah harus persis lafaznya? Kalau lafaznya itu tidak persis sama, maka artinya akan berkurang atau bahkan hilang. Dan apabila imamnya itu menjadi bicara demikian cepat sehingga yang mengikuti tidak bisa dengan tartil dan menghayati, itu akibatnya apa? Apalagi kalau itu berjalan terus-menerus, karena berjamaah adalah baik. Itu Ustadz pertanyaan Baik, Ibu. ya. Makasih, Yang pertama, Bu. pertanyaan pertama. Saya jawab dulu pertanyaan pertamanya, insya Allah nanti bisa dilanjutkan. Baik, berkaitan dengan sholat, memang ada rukun, wajib, dan sunnahnya. Selama rukun-rukunnya terjaga, insya Allah sholat itu diterima. Sedangkan berkaitan dengan kadar pahalanya, disesuaikan
dengan bagaimana tingkat kehusukan orang tersebut dalam melaksanakan sholatnya. Ada yang mendapatkan sebagian dari pahalanya, ya, ada yang memaksimumkan pahalanya. Tetapi sesungguhnya sholatnya dianggap sah. Tergantung dari tadi. Kadang orang sholat masuk yang paling minimal, dia saat niat dan takbiratul ihram benar-benar khusyuk. Allahu Akbar. Kemudian masuk ke dalam pikirannya, ya, pikiran-pikiran lain di luar bacaan sholat yang dia baca. Tapi masih tetap dia konsentrasi pada rukunnya, yaitu surat Al-Fatihah dan gerakan-gerakan dari sholat itu. Dia masih komit terhadap gerakan. Sampai juga tahiyat dia masih komit. Walaupun ada ketidakpahaman dari makna, tapi dia berupaya untuk membacanya, insya Allah sholatnya sah. Ya. Ada yang mendapatkan pahalanya ya sesuai dengan ingatan dia, kehusukan dia dalam sholat. Semakin khusyuk dalam berbagai gerakannya, insya Allah semakin besar ganjarannya. Tapi tidak ditolak darinya terkait dengan amal sholatnya. Kemudian berkaitan dengan bagaimana imam yang membaca cepat ya tadi ya. Membaca cepat sehingga kita pun makmum tidak terkonsentrasi di situ. Insya Allah tergolong dari yang saya sebutkan tadi ya. Yang sebutkan tadi, tetapi tidak boleh cepatnya itu dalam hal yang rukun seperti gerakannya ya. Maka Nabi tidak menganggap sah orang yang sholatnya seperti ayam yang sedang mematuk makanannya. Di rukuk sujudnya itu Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, seperti yang mungkin Bapak Ibu saksikan ada di YouTube, ada orang yang sholat taraweh 23 rakaat tapi gerakannya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar hanya 7 menit ya. Nah, tentu itu tergolong sholat yang tidak sah karena tidak tumak ninah ya, tidak tumak ninah dalam gerakan. Nah, itu yang penting untuk kita jaga dulu adalah gerakannya dan bacaan-bacaan rukun yaitu suratul Fatihah dan tahiyat akhir, bacaan tahiyat akhir. Yang lainnya itu hanya kalau khusyuk, bacaannya benar, bacaannya baik, pahalanya ditambahkan. Begitu Bu Gombak. Iya Ustadz, bolehkah seseorang itu minta secara lisan kepada imam untuk coba agak dipelankan supaya kita bisa, artinya itu kan bagus banget. Oh, boleh, apalagi ya, bagus, ya. Boleh itu Ustadz. Ya, tapi tidak dalam posisi imamnya sedang baca ya. Oh ya tentu, maksudnya Iya. nanti gitu loh. Setelah Karena udah selesai diingatkan ya, jangan terlalu cepat ya, karena kita gerakannya juga buru-buru gitu kan, apalagi bacaannya. Memang betul harus tumak ninah dari sisi gerakan dan dari sisi bacaan. Itu tumak ninah artinya yang dimaksud tumak itu tenang gitu ya. Membacanya dan gerakannya tenang, tidak buru-buru seperti sedang dikejar sesuatu. Boleh disampaikan. Ya, terima kasih Ustadz. Pertanyaan saya yang kedua adalah, diusahakan bermanfaat untuk selain diri sendiri, keluarga terdekat, kemudian lingkungan keluarga besar, dan lingkungannya. Nah, sekarang itu tergantung daripada kekuatan masing-masing ya Ustadz. Bagaimana kalau karena keadaannya itu sehingga dia betul peduli kepada keluarga luar biasa, sehingga tidak ada kesempatan, tidak ada peralatan atau fasilitas untuk berbuat sebanyak-banyaknya kepada lingkungan. Apa perhitungan Allah di situ, Ustadz? Baik. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah
sesuai dengan kemampuan. Allah melihat kemampuan hambanya. Ya. Jadi, tapi diberikan prioritas untuk bisa kemampuan terbatas itu bisa digunakan pada prioritas-prioritasnya. Orang yang prioritasnya benar, pahalanya lebih besar. Ya, dibanding dia menjalani kebaikan, diterima kebaikannya, tapi tidak pada prioritasnya. Seperti prioritas tadi sudah disampaikan, orang tua lebih didahulukan, kemudian keluarga lebih didahulukan, kemudian tetangga juga lebih didahulukan jika ia membutuhkan, baru kemudian teman-teman sahabat. Ini dari sisi urutan prioritas tadi, tapi ada prioritas terkait dengan urgensitasnya, itu juga prioritas. Walaupun dari sisi jarak dia jauh, tapi urgent sekali. Misalnya kita mau membantu, dihadapkan mau membantu keluarga, ya, membantu keluarga. Ketika ditanya kebutuhannya apa, kita tahu kebutuhannya untuk membeli sesuatu peralatan untuk kebutuhan rumah, misalnya untuk membeli kebutuhan rumah, semisal ini perlu kipas angin misalnya, panas di rumah, kebutuhannya itu kita bantu kan tentu menyenangkan. Ini ada keluarga yang begitu kita mau bantu. Tapi kemudian ada teman, sahabat yang dia anaknya berkebutuhan perlu biaya sekolah yang sudah deadline. Ini butuh untuk bayar, kita belum bayar, dibatasi sampai minggu depan. Nah, kita tahu kebutuhan itu. Dari sisi jarak, tentu keluarga lebih diprioritaskan. Tapi dari sisi urgensitas, maka teman tadi itu sahabat tadi kebutuhannya lebih mendesak. Ya, maka lebih diprioritaskan. Kalau kita saat itu membantu sahabat tadi, pahalanya lebih besar daripada membantu keluarga yang urgensitasnya untuk kipas angin dari contoh. Ya. Nah, itu kita diminta untuk memilih, ada ruang di situ meningkatkan pahalanya. Walaupun kalau kita membantu keluarga tapi tetap berpahala, itu kebaikan yang bermanfaat, tapi sisi pahalanya tergantung dari prioritas-prioritas yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Begitu Bu Gombak, kita memang harus berpikir, makanya Allah berulang kali, wahai orang-orang yang berpikir, untuk mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari atas kemampuan kita yang memang Allah bedakan masing-masing. Begitu Bu Gombak. Iya. Terima kasih Ustadz, itu sangat melegakan, alhamdulillah, sehingga kita setiap hari selalu ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Gombak. Silakan Bu Sofi. Terima kasih Mbak Lili. Terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sofi. Saya ingin bertanya, tapi berhubungan dengan pelajaran yang lalu, tapi juga bisa berhubungan dengan yang sekarang, Pak. Pada waktu itu mengenai memberikan kegembiraan kepada orang lain sangat dianjurkan. Lalu pelajaran ulul albab itu, Pak, itu sangat sangat menyentuh. Maksud saya untuk merapatkan atau menghangatkan suasana dan memberikan kegembiraan pada orang lain itu, kalau ada orang yang menurut kita pintar, lalu arif cara bicaranya, ibadahnya juga kelihatannya bagus, apakah kita boleh begini? Waduh, ini Anda ini ulul albab nih. Itu begitu tuh kita lancang nggak ya Pak Barat kalau mengatakan begitu? Jadi seperti monggo Pak. Insya Allah tidak, itu bagian dari pujian dan penyemangatan, ya. Jadi boleh saja selama yang bersangkutan memang memenuhi syarat pokoknya orang yang iman, gitu kan? Syarat pokoknya keberimanan, orang yang soleh syarat pokoknya keberimanan. Misalnya ada orang
yang dia menyekutukan Allah, tidak boleh kita puji dia orang soleh. Ya. Tidak boleh kita puji sebagai ulul albab karena dia hal yang pokok menyekutukan Allah walaupun kebaikannya pada manusia tetap dia jalan. Ya kita sampaikan pujian kepada mereka adalah hak. Misalnya ada orang yang tidak mentauhidkan Allah, dia tidak beriman, tapi melakukan kebaikan, boleh kita puji, hebat lu. Ya, baik banget kamu. Ya, itu pujian yang hak, boleh disampaikan. Tapi tidak dengan istilah-istilah yang istilah itu harus terkait dengan keberimanan. Hebat kamu ya, ulul albab. Padahal dia bukan orang yang beriman, tidak boleh. Ya, Kamu orang soleh, padahal dia bukan orang yang beriman, itu tidak boleh. Jadi kalau orang beriman kemudian kita ekspresi Masya Allah, Insya Allah ya sebagai ulul albab, nah itu satu apresiasi yang dibolehkan. Oh ya, ya, ya. Jadi seperti memberikan semangat dan dan kegembiraan pada Ya, orang lain. memotivasi juga untuk mereka juga mengingat dan berupaya terus istiqomah melakukan kebaikan tadi. Oh ya, ya. Ya, pertanyaan yang kedua, Pak. Ya. Ini ada beredar di WA itu, saya lihat kok bertubi-tubi begitu loh. Jadi dikatakan katanya menurut hadis Rasul bahwa ayat-ayat ini tolong dibacakan walaupun tidak seterusnya, tapi meskipun seumur hidup satu kali begitu loh Pak. Itu kok seperti apa ya kalau menurut saya peringatan apa bagaimana itu ya Pak ya. Jadi saya tidak bisa menyampaikan di sini, tapi akan saya kirim nanti secara ini Pak. Jadi itu Boleh, ulang. boleh. Iya. Ya, Itu artinya kita harus lihat sumber dalilnya, Ibu. Ya, kalau selera manusia saja dan tidak ada sumber dalil dari keterangan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya tentu kita tidak bisa jadikan pedoman. Ya, tidak bisa jadikan pedoman. Iya, maksud saya kan seperti kita ini yang sederhana sekali lah ya masih untuk memahami hadis-hadis keseluruhan. Di situ disebutkan juga Pak, itu berdasarkan hadis Nabi begini begitu begini. Tapi karena ada seperti peringatan, walaupun hanya seumur hidup begitu tuh, apakah memang ada yang begitu Pak? Dalil yang mengatakan begitu, walaupun hanya seumur hidup satu kali dikatakan. Ini adalah Saya perlu. belum menemukan ya untuk kaitan dengan ayat Quran yang disebut sekali seumur hidup. Nah, itu dia, Pak. Kalau gitu nanti, mohon maaf, saya akan kirim Ya, secara boleh pribadi nanti dulu, dikirim, Pak. nanti saya Ya. cek tentang kesahihan hadisnya. Jadi saya tuh merasakan ini loh, Pak, kok risih gitu ya. Ya, ya. Walaupun Boleh Bu, nanti Bu Sofi kirim ke saya Japri, iya, insya Allah iya, saya jawab. iya, Pak. Baik, terima kasih Pak Farhat. Mbak Lili, terima Sama-sama Bu kasih. Sofi. Silakan Ibu-ibu, Bapak yang lain. Sejauh ini belum ada lagi Pak Ustadz. Belum ada lagi Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lain, saya ingin mengingatkan kembali, mereviewku sedikit berkaitan dengan amal kesolehan sebagaimana tergambar dalam surat Yunus 87. Wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dirikanlah oleh kalian salat, gembirakanlah orang-orang yang beriman. Menggembirakan adalah dengan memberi kemanfaatan pada sesama dengan kebaikan. Nah, moto berikutnya ini, buat orang-orang di sekitarmu tersenyum, itulah di antara tanda kesolehan. Mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini memberi semangat kepada kita semuanya untuk terus memberi manfaat, berbagi manfaat, menggembirakan orang-orang di sekitar kita, baik dari kalangan keluarga, tetangga, sahabat-sahabat, bahkan sebagaimana yang Allah perintahkan, orang-orang di jalanan pun baik yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal.
Siapa yang Amin. bisa menebar kemanfaatan kebaikan kepada sesama, itulah yang akan menentukan derajat kesolehan kita. Amin. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.